Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang peluang kejadian saling lepas. Terlebih dahulu kita harus paham dengan definisinya. Di mana definisi dari peluang kejadian saling lepas yaitu dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan dan dirumuskan dengan rumus PA atau B, peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan PA, peluang kejadian A ditambah PB, peluang kejadian B. Lalu untuk bagian kedua yaitu peluang kejadian tidak saling lepas, di mana definisinya yaitu dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan dan dirumuskan dengan rumus PA atau B, peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan PA, peluang kejadian A ditambah PB, peluang kejadian B dikurang PA irisan B, peluang kejadian A irisan kejadian B. Kalau dijelaskan secara singkat lewat diagram pen, perhatikan diagram pen yang pertama ini. Untuk yang saling lepas, anggota A, anggota B dia terpisah, tidak ada anggota yang sama. Lalu diagram pen yang sebelahnya tidak saling lepas. Kalau kita lihat dari anggota A, anggota B ada anggota yang sama sehingga terbentuk sebuah irisan. Nah, untuk soal peluang kejadian saling lepas ataupun tidak saling lepas, itu ciri-ciri utamanya di bagian soal, itu ada kata penghubung atau antara dua kejadian. Nah, sekarang biar lebih jelas, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Nah, perhatikan. Dari dua kejadian, terambil kelereng merah, biru itu ada kata penghubung atau. Ini ciri-ciri utama dari soal peluang kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Oke, lanjut perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini mudah sekali. Langkah pertama, oke, kita misalkan. Ini terserah mau kalian misalkan sebagai A, B, P, Q, X, Y, Z terserah. Di sini kami misalkan sebagai M, yaitu kejadian terambil kelereng merah. Perhatikan, terambil kelereng merah yang pertama. Di mana anggotanya ini atau banyaknya anggota M atau NM, perhatikan, yaitu ada 6. Lanjut lagi, kita misalkan B sebagai kejadian terambil kelereng biru, di mana banyaknya anggota B atau NB di sini itu ada 4. Lanjut kita cari NS-nya lagi, banyaknya sampel. Banyaknya sampel yang kita gunakan di sini yaitu ada 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Total kelerengnya ada 10, maka NS-nya di sini yaitu 10. Nah, setelah kita memperoleh NM, NB, NS, maka barulah kita masuk ke rumus inti pembahasan kita kali ini, yaitu PM atau B, peluang kejadian M atau kejadian B sama dengan PM ditambah PB. Sama dengan dimana kalau peluang kejadian M itu rumusnya NM per NS ditambah PB, peluang kejadian B itu rumusnya NB per NS. Sama dengan NM sudah kita cari tadi, kita peroleh nilainya 6 dan NS tadi 10. Maka NM per NS itu sama dengan 6 per 10. Lalu ditambah NB per NS, NB-nya 4, NS-nya 10, maka sini kita tulis 4 per 10. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka bagian atas boleh langsung kita operasikan. 6 ditambah 4, hasilnya 10, dan penyebutnya juga 10, maka di sini kita tulis 10 per 10. Dan 10 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1. Jadi, peluang terambil kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu adalah 1. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut ke soal yang nomor 2, biar kalian benar-benar paham. Perhatikan soal yang nomor 2.
dua buah dadu dilempar bersama-sama. Berapa peluang munculnya dua mata dadu berjumlah, ini berjumlah ya, berjumlah 4 atau 7? Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, di sini kita harus mencari sampelnya terlebih dahulu. Di mana sampel yang digunakan itu ada dua buah dadu. Nah, cara mencari sampel dari dua buah dadu, yaitu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini ada D1, D2, dadu 1, dadu 2. Ingat, mata dadu itu ada 6, yaitu angka 1 sampai 6. Lalu dadu yang satu ini juga mata dadunya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lanjut kita akan mengisi kotak-kotak yang kosong ini. Bagaimana caranya? Ini mudah sekali. Untuk kotak yang pertama, perhatikan. Kotak yang pertama itu berisi angka 1,1. Lalu kotak yang sini lagi, itu berisi 1,2. Yang sini, itu dia berisi 1,3. Bagian sini, 1,4. Bagian sini, 1,5. Lalu bagian sini 1,6. Bagian sini lagi, perhatikan 2,1. Bagian sini 2,2. Lanjut lagi bagian sini 2,3. Lanjut 2,4. Lanjut lagi bagian sini isinya yaitu 2,5. Lanjut lagi, bagian sini isinya yaitu 2,6. Lalu bagian sini perhatikan 3,1 dan seterusnya. Seperti itulah cara untuk mengisi kolom tabel ini. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, dan inilah dia merupakan sampel dari dua buah dadu. Sehingga kita peroleh NS atau banyaknya sampel, tinggal kita hitung saja. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seluruhnya kita hitung ini, totalnya jumlahnya ini ada 36. Sehingga kita peroleh NS atau banyaknya sampel yaitu 36. Langkah selanjutnya, kita misalkan, ini terserah ya, mau kalian misalkan sebagai A, B, P, Q, X, Y, Z, terserah. Di sini kami misalkan sebagai A, ini merupakan kejadian muncul dua mata dadu berjumlah 4. Yang pertama kan mata dadu berjumlah 4. Di mana anggotanya? Perhatikan, dari semua sampel ini perhatikan, kalau antara dua angka ini, kalau dijumlahkan hasilnya 4. Nah, mana saja? Itu tentunya adalah 13, ya kan? Lalu 22. Lalu 3, 1. Kalau angka-angka ini kita jumlahkan, itu jadinya 4. Ya kan? 1 tambah 3, 4. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, hasilnya juga 4. Sehingga kita peroleh banyaknya anggota A atau NA, itu kita hitung. 1, 2, 3. NA-nya ada 3. Lalu B lagi. B ini kejadian muncul dua mata dadu berjumlah 7 lagi. Di mana anggotanya? Nah, silakan kalian perhatikan dari sampel ini. Dua mata dadu ini, oke? Kalau dijumlahkan, dia berjumlah 7. Mana saja? Yaitu tentunya 16, ya kan? 25, lalu 34, lalu 43, lalu 52, dan terakhir 61. Nah, cuma mata dadu ini saja, kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 7. 1 tambah 6, 7, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 4, 7, dan terakhir 6 tambah 1 juga hasilnya adalah 7. Sehingga banyaknya anggota B atau NB, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya ada 6 anggotanya. Nah, coba sekarang perhatikan. Dari anggota A, anggota B, apakah ada anggota yang sama? Nah, karena tidak ada anggota yang sama, maka kejadian ini merupakan kejadian saling lepas. Oke, perhatikan lagi. NS-nya sudah ada, NA-nya sudah ada, NB-nya sudah ada. Sekarang kita sambung di kertas sebelahnya. Perhatikan. Ini NS, NA, NB yang kita peroleh tadi. Nah, setelah kita memperoleh ini, dan sekarang kita juga sudah tahu kalau ini merupakan kejadian saling lepas, maka baru kita masuk ke rumus inti pembahasan kita kali ini.
yaitu P, A, atau B, peluang kejadian A atau kejadian B, di mana rumus untuk kejadian saling lepas yaitu PA ditambah PB sama dengan peluang kejadian A, rumusnya yaitu NA per NS ditambah PB, peluang kejadian B itu rumusnya NB per NS sama dengan NA-nya di sini sudah kita peroleh yaitu 3 dan NS-nya 36. Maka NA per NS sini kita tulis 3 per 36. Lalu ditambah NB per NS. NB-nya 6, NS-nya 36. Maka di sini kita tulis 6 per 36. Sama dengan penyebutnya sudah sama. Maka langsung saja kita operasikan bagian atasnya sini. 3 ditambah 6 kita peroleh hasilnya 9 dan penyebutnya 36. Sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Kalau misalnya kalian pilihan ganda ternyata tidak ada jawaban ini, maka kemungkinan jawaban yang lainnya itu angka ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 9 per 36 ini, angka ini bisa dibagi dengan angka berapa? Yaitu bisa sama-sama dibagi 9, ya kan? Dimana kalau 9 dibagi 9 hasilnya 1, dan 36 dibagi 9 hasilnya 4. Jadi, peluang munculnya dua mata dadu berjumlah 4 atau 7 itu adalah 1 per 4. Nah, inilah dia cara menjawab untuk contoh soal yang nomor 2. Oke, terakhir, biar kalian benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh peluang kejadian tidak saling lepas. Perhatikan soalnya dan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama, diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima? Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari sampelnya di sini. Di mana sampelnya di sini itu ada 10 kartu yang berisi nomor 1 sampai 10. Maka sini S-nya itu sampelnya 1 sampai 10. Sehingga kita peroleh banyaknya anggota S atau NS. Berapa nih? Yaitu 1, 2, ada 10 ya totalnya semuanya ini. Yaitu ada 10. Lanjut, baru kita misalkan. Oke, ini terserah ya, sekali lagi terserah mau misalkan sebagai A, B, P, Q, X, Y, Z, terserah. Di sini kita misalkan A itu sebagai kejadian terambil kartu bernomor ganjil. Yang pertama kan kartu bernomor ganjil. Nah, di mana anggotanya silakan kalian perhatikan dari angka 1 sampai 10 dari sampel tadi. Nah, yang bernomor ganjil, angka berapa saja? Itu tentunya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga kita peroleh banyaknya anggota A atau NA. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. NA-nya ada 5. Lanjut B lagi. Kejadian terambil kartu bernomor bilangan prima lagi. Di mana anggotanya silakan kalian perhatikan dari sampel ini. Bilangan prima 1 sampai 10 mana saja? Yaitu 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita peroleh banyaknya anggota B atau NB. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lanjut. Nah, dari anggota A, anggota B, apakah ada anggota yang sama? Kalau kita lihat ada anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7. Karena ada anggota yang sama, itu artinya kejadian ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Karena tidak saling lepas, otomatis ada irisannya. Maka kita peroleh A irisan B. Nah, perhatikan anggota yang sama antara A dan B. Mana saja tadi? Yaitu 3, 5, dan 7. Lanjut, kita peroleh banyaknya anggota A irisan B. NA irisan B. Berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, setelah kita memperoleh nilai NS, NA, NB, lalu NA irisan B, dan juga kita sudah tahu kalau ini bukan merupakan kejadian saling lepas, maka barulah kita masuk ke rumus inti kita, yaitu P, A, atau B. Ingat,
Ini merupakan kejadian tidak saling lepas karena ada irisan tadi. Maka rumus yang digunakan yaitu PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Sama dengan PA itu rumusnya NA per NS, lalu ditambah PB itu rumusnya NB per NS, lalu dikurang PA irisan B itu rumusnya NA irisan B dibagi NS. Sama dengan NA. NA-nya tadi sudah kita cari hasilnya 5 dan NS-nya 10. Maka NA per NS itu di sini nilainya 5 per 10. Lalu ditambah NB per NS. NB-nya 4, NS-nya 10. Maka di sini kita tulis 4 per 10. Lalu dikurang NA irisan B. NA irisan B di sini 3. NS-nya tetap sama yaitu 10. Maka NA irisan B per NS itu sama dengan 3 per 10. Sama dengan di sini ketiga penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita operasikan bagian atasnya. 5 ditambah 4, 9, lalu 9 dikurang 3 hasilnya 6. Di atas 6, di bawah 10. Maka jawabannya itu 6 per 10. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Yaitu 6 per 10 bisa dibagi, sama-sama dibagi dengan angka 2. Dimana kalau angka di atas 6 ini bagi 2 hasilnya 3, lalu kalau 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka jawaban untuk soal nomor 3 yaitu 3 per 5. Nah, inilah dia pembahasan singkat tentang materi kita kali ini tentang peluang, yaitu kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.